Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program saya kembali hari Rabu jam 10.30 sampai 11.30 dengan Dr. Arlin Yunita dalam program 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan pagi ini di Sjonegoro FM kita sudah kedatangan seorang guru yang luar biasa. Beliau sudah sangat terkenal. Waduh. Nggak cuma di Wonosobo tapi di dunia maya juga. Saya kenalkan ya, beliau adalah Ibu Salamah Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Bu Cikgu. Waalaikumsalam. Dimerdu-merduin suaranya ya. Ini manggilnya Cikgu Besak. Soalnya korban Upin Ipin. Kalau cikgu besar nih badannya besar, kakinya kecil. Oh, itu, nyanyi dong. Itu kalau nyanyiin anakmu ya itu ya. Ya, ini TikTok yang lagi viral. Oh iya. Jadi dia muda banget ya, aku tua banget. Aku kadang-kadang nonton ini nih lagu apa segitu. Oke deh, jadi saya udah kenal Bu Salamah udah lama, pernah jadi pasien juga. Terus beliau ini aku cuma tahu beliau pasien, tetapi ternyata karyanya luar biasa. Jadi yang udah saya tahu adalah beliau ada penulis banyak buku, sempat mendapat penghargaan juga. Nanti kita ulik tentang buku-buku dan ide-ide kreatifnya yang bisa mengupgrade siswa ya, supaya siswa itu nggak bosen. Karena tantangan siswa zaman kita beda banget sama yang sekarang ya. Dulu tuh di kelas saya masih sering misalnya ada anak nakal tuh dipukul, dicubit, itu nggak masalah waktu zaman old ya. Tapi kalau zaman now bisa jadi problem ya. Oke deh, Bu Salamah ini saya kasih prolog ya. Dulu jadi PNS tahun 2008, jadi guru kelas sampai 2011, guru Pratama 1, Pratama, ahli muda. Nah, sekarang jabatan barunya adalah kepala sekolah, mentor CPNS, psikotes, mentor PP3K. Nah, itu banyak banget itu ya jabatan sampingannya itu ya. Justru yang nggak jelas itu malah menghasilkan. Ya, benar sekali, setuju. Yang nggak jelas itu income-nya malah gitu wow, ya. Iya. Kalau PNS golongan berapa sih gajinya? Aduh, kecil banget gitu ya. Tapi alhamdulillah ya pokoknya. Alhamdulillah udah PNS gitu aja. PNS. Oke. Kita mau tahu nih, Bu Salamah lahir di mana sih? Saya lahir di Wonosobo. Oh, memang putra asli Wonosobo. Kita kira itu ngimpor dari luar, enggak ya? Oh, bukan, tapi memang sih banyak yang bilang saya kayak Lisa Blackpink. Aku nggak bilang, kalau salah aku nggak tahu namanya Blackpink. Aduh, kita kan nggak boleh atau insecure, Bu. Jadi kita selalu saya selalu menganggap diri saya itu cantik walaupun nggak cantik gitu. Oh iya, yang penting overconfidence. Kayak aku. Gitu deh. Nah, ini sebelumnya beberapa sekolah udah dilalui ya, di SD 2, SD 1, SD 3, SD 2 dan 3 regroup jadi SD 2. Ya, jadi terus sempat pindah SD 1 juga. Iya. By the way, dirimu tuh ngajar apa sebetulnya? Ngajar guru kelas. Kelas, kalau guru kelas tuh ngajar semuanya, IPA, IPS, matematika. 1, 2, 3-nya. Iya, jadi guru kelas itu dia akan mengampu bisa di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tergantung kepala sekolahnya mampu melihat kompetensi gurunya di ranah mana, karena setiap kelas tuh memiliki karakteristik yang berbeda. Oh begitu ya? Aku kira misalnya guru IPS tuh di kelas 4, 5, 6 tuh satu orang, guru enggak gitu ya? Itu guru SMP SMA. Kalau SMP SMA gitu. lebih pada mapel. Tapi kalau guru SD itu dia harus mampu menguasai semuanya. Pelajaran. Bahkan PJOK, kalau guru PJOK-nya nggak ada, dia bisa ngajar PJOK. Dan di materi D2 S1-nya itu memang diajarkan. Oh gitu? Iya. By the way, dulu sekolahmu, kuliahmu dari SD sampai SMA di mana aja? Saya dari SMP-nya aja ya. SMP-nya SMP 2, SMK 1, kemudian D2-nya UNES, S1-nya UKSW, S2-nya UST. SMK? SMK mana? 1 Wonosobo. Itu apa, jurusan apa? Itu dulu jurusannya saya lupa. Karena Ekonomi gitu. Bukan, jurusannya tuh kayak misalkan kayak akuntansi, kayak terus apalagi ya. Kan sekarang berbeda soalnya. Sekarang jurusannya kayak multimedia, kayak jaringan kalau sekarang. Karena zaman now. Zaman. Kalau dulu saya lupa tadi sih, nggak saya buka lagi ijazahnya. Aku taunya zaman dulu tuh cuma ada STM yang SMK sebutannya itu ya, STM, teknik motor, mobil gitu ya. Terus yang lain tuh ya akuntansi sama pembukuan gitu kalau nggak salah ya. Oh ya, saya ingat akuntansi, TU sama MP.
Nah itu kalau sekarang udah lebih luas lagi Iya. ya, karena sekolah vokasi itu ada yang masak. Betul. Jadi sebetulnya dirimu tuh nggak niat jadi guru. Dulu saya cita-citanya jadi dokter. Oh gitu. Dokter Itu beneran dok. yang salah sasaran. Ya, Gitu. saya pengen Ternyata sekali jadi dokter dulu. kenapa tuh. masuknya SMK nyambung banget gitu. Dokter cinta. Oke deh. Jadi kemarin kuliahnya di mana? Kuliahnya di UNES, kemudian di Satya Itu Wacana. fakultasnya apa? PGSD, S1 PGSD, yang D2-nya D2 PGSD, kalau yang S2-nya assessment. Jadi saya ingin mendalami, saya ingin menjadi guru atau kepala sekolah atau pendidik lah yang expert di bidang assessment. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalkan dalam dunia kedokteran ya analisis medis klinis lah gitu. Jadi saya ingin expert di situ gitu. Oke deh. Jadi dirimu banting setir nggak jadi masuk fakultas kedokteran, tapi jadi pendidikan Nggak punya guru duit. SD. Zaman dulu tuh masuk tuh pakai otak. Kalau sekarang pakai duit. Kalau sekarang mahal ya. Iya, mahal mahal. banget. Nggak, kalau saya lulus SMA tahun kemarin tuh saya nggak jadi dokter, itu nggak kuat bayar. Betul. Ya. Oke deh. Udah, kita daripada kita ngelantur. Oke, jadi akhirnya aku yang suruh jadi guru siapa? Orang tuamu? Saya saya kan juga seneng ya zaman kecil. Kalau zamannya saya kecil kan main guru-guruan, main dokter-dokteran kan gitu. Jadi mungkin ya di dalam jiwa saya seneng dunia kedokteran, suka dunia pendidikan gitu. Yang membanting saya jadi guru mungkin the power of kepepet, tapi tidak juga. Itu panggilan gitu. jiwa. Oh, dulu kamu sempat ada yang banting gitu ya. Akhirnya pindah jurusan belok gitu ya. Terus ternyata di situ enjoy. Iya, ternyata jadi guru itu menyenangkan karena kita ketemu dengan anak-anak, kita bisa survive, kita bisa memiliki banyak hal terkait bagaimana sih memprogres hasil belajar yang baik. Tapi dulu nggak seperti itu sih. Dulu cuma kayaknya kalau ngajar itu enak banget ya, bertemu dengan anak-anak awet muda, senang. Ternyata tantangan di dalamnya banyak sekali. Banyak sekali ya. Apalagi di era sekarang, pressure-nya luar biasa jadi guru. Oh gitu. Iya. Oke, kita keep dulu ngobrolin tentang guru. Jadi yang mau saya angkat di sini bukan tentang beliau sebagai pernah menjadi pasienku ya, tapi tentang prestasinya yang luar biasa. Kita break dulu. Lagu pertama apa, Mas Devita? Oh, yang BTS. Yeah. BTS kepanjangannya apa? BTS apa, Mas? Katanya fans Korea, nggak tahu. Bukan Mil ya, BTS Mil itu ya. Aku tahu Milnya doang. Judulnya apa? Judulnya Run. Run. Nggak Lisa Blackpink, karena itu aku melihat diriku sendiri. Aduh, ini yang saya mentorin di RSU mesti pada ketawa mendengar saya. iya kan nampaknya seperti itu deh. Oke, kita break dulu, kita dengerin lagu Run dari BTS. Iya. Yes. Oke deh, masih bersama saya 1 jam bersama Dr. Arlin, dan saya masih bersama Cikgu Busa lama. Korban Upin dan Ipin. Oke, aku mau kenalin ini ya, tagline-nya kita di Sconegoro FM. Bu Salma silakan baca. Sehat bersama atau bersama ya? Sehat bersama Sconegoro. Ya. Sconegoro FM, sehat bersama Sconegoro. Jadi maksudnya kita punya radio ini buat happy-happy. Oh gitu. Gitu, jadi nggak serius aja, tapi kita kasih info-info yang bermanfaat buat pemirsa kita. Kita panggilan ke pemirsa kita adalah Sahabat Sehat Sconegoro. Ada lagunya. Apa tuh? Dokternya sehat, pasiennya sehat, pemimpinnya sehat. Yes. Semua jangan minum obat. Lanjutkan. La Sconegoro. Oh iya, boleh di TikTokin itu ya, boleh. Tepuk tangan. Aduh. Oke deh, ini kaitannya kita masih berbicara tentang prestasi seorang guru dari Wonosobo yang udah ke tingkat nasional. Jadi nggak cuma lokal Wonosobo atau tingkat provinsi aja, tapi kita mau ulik satu-satu ya.
Jadi beliau ini udah menulis 35 buku. Beneran gak sih? Bener dong, masa Iya. enggak? Buku apa aja sih yang ditulis? Kalau buku sih kebanyakan buku yang saya tulis tentang psikotes. Oh, gitu. Psikotes, cat CPNS, bergerak di situlah. Saya sih pernah mau nulis sama dokter Handayani ya, dokter tentang parenting, buku tentang parenting, tapi ternyata satu dan lain hal, terus COVID, terus belum gitu. Jadi saya juga pingin sekali nulis buku tentang parenting yang hubungannya gadget, penggunaan gadget ke anak-anak, tetapi dilihat dari segi medis, klinis, sama edukatif gitu. Pengen banget, tapi ini belum terlaksana. Kayaknya Dokter bisa Handayani keren. pulang ya. Lagi sekolah ngambil sup, jadi masih 2 tahun sampai Waduh, 3 tahun lama ke sekali depan. ya. Ya gitu deh. Jadi kalau menulis pasti suka baca. Iya. Ya. Jadi kebiasaanmu waktu kecil dulu apa hobinya? Saya sukanya baca puisi sama baca cerita-cerita kolosal. Oh gitu. Jadi Iya. cerita daerah Iya, Ramayana gitu. cerita cinta saya sukanya. Jadi kayak kolosal sampai Ingte gitu. Jadi saya itu seneng sekali sama culture bacaan-bacaan yang ala timur Asia Timur. Kayak sampai Ingte, kemudian Laute Gai, Shin Yekeke gitu. Jadi saya terinspirasi, kadang juga pingin film kayak gitu, bikin film. Jadi Oh, cerita-cerita gitu. kolosal gitu. Aku taunya Brahma Kumbara Raja Madangkara. Dengerin gak sih dulu tuh? Iya waktu dong, ada- Raja itu ada mak lampirnya yang, "Hai mak lampir, kau sedang apa?" gitu. Besok kita bisa ngisi suaranya Iya Mak Lampir betul, besok betul. ya. Kalau Brahma Kumbaranya kan suaranya keren. "Hai Lasmini, kau sedang apa?" Oh iya. Langsung dibayang kita, pasti dia ganteng. Iya, iya dong. Satunya, "Hai, aku di sini kawan-kawan." Itu SpongeBob. Nggak nyambung banget. Oke deh. Jadi mulai kapan sebetulnya punya ide untuk menulis buku? Apa dari SMP udah punya buku atau rencana buku atau cita-cita? Menulis buku pertama kali saya lakukan tahun 2012. Saya ingat sekali motivasi saya menulis buku tuh gini. Ini kalau karya saya tidak dibukukan sayang gitu loh. Artinya kemudian saya melakukan ekspansi ke banyak penerbit email apa saat itu tahun 2012 di Wonosobo. Setahu saya belum ada guru yang menulis buku, setahu saya. Akhirnya saya dengan melakukan keberanian email ke sana, ditolak ke sana kemari, akhirnya ada satu penerbit Gramedia, saya sebut nggak apa-apa ya. Dia langsung silakan dipresentasikan. Kemudian saya mempresentasikan pakai PowerPoint saat itu. Terus saya ditelepon pakai Yahoo Messenger saat itu karena kan belum ada Yang terkenal itu ya. belum ada WhatsApp, saat itu masih BlackBerry ya. Yes. Terus kemudian saya diundang ke Jakarta, akhirnya saya presentasi. Ini menarik, buku pertama saya judulnya UKG, Uji Kompetensi Guru. Di saat itu juga sebenarnya pada tahun yang sama ada tes guru, bahwa guru tuh dites. Namanya UKG, Uji Kompetensi Guru. Dulu nggak dites. Maksudnya kalau masuknya tes, ini tes guru sesudah jadi guru. Oh iya. Jadi tentang kemampuan mereka terkait kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, profesional, dan kompetensi kepribadian. But so far yang dinilai di situ adalah kompetensi pedagogik dan profesional. Ini kayak kompetensi dokter juga lah. Bagaimana seorang guru itu misalkan ada studi kasus bagaimana dia menyelesaikan tapi dalam sudut pandangnya keilmuan keguruan gitu. Oh gitu ya. Jadi kamu udah mirip-mirip sama dukun ya. Belum jalan, you sudah think more than. Iya, itu namanya insting power of sense. Oh ya gitu ya. Jangan-jangan dia ini indigo. Itu lain lagi ya. Ada apa banyak indigo of indipret. Aduh, daripada kita makin ngelantur ya. Oke, ini buku apa nih yang dibawa ini? Ini buku tes CPNS, tapi ini tadi saya mau bawa yang terbaru, saya nggak mempersiapkan. Ini tahun 2018 saya tulis. Dan ini sudah dicetak berapa kali ya. Kalau buku saya yang terwoi itu dicetak 15 kali buku psikotes. Berarti udah di sampai ada 10.000, 20.000 buku. Kalau yang- ini 5.000, dulu ini 5.000. dicetak 5.000, kemudian kalau nggak salah report dari Grasindo sih dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun sold out, sehingga saya mendapatkan plakat dari Grasindo gitu sebagai penulis paling bertumbuh gitu. Paling Tapi bertumbuh. sebetulnya nih soalnya tuh ngambil dari ujian-ujian itu ori. bikin sendiri. Kan kalau di penerbit mayor itu ada namanya validity content ya. Soal di copy dimasukkan ke dalam sistem. Ketika dia 25% itu copy paste, ini buku di take down, nggak laku. Jadi quality controlnya sangat higher.
gitu. Oh, jadi dia udah langsung ada ini bahwa ini soal plagiasi gitu ya? Iya, kalau di Kalau- penerbit-penerbit mayor seperti itu. Jadi ada satu tim tentang plagiasinya, 2 kontennya, 3 PWB-nya. Itu mengapa kalau seorang penulis sampai lolos penerbit mayor, menurut saya itu Udah luar sudah biasa. prestasi. Iya. Artinya memang di sana itu seleksinya memang sangat ketat ya? Iya, ada loh Dok satu soal yang saya harus nulis tuh 4 jam. 1 Gitu? jam. Iya, itu tentang guru misalkan gini. Bu Salamah adalah seorang guru kelas 5. Hari ini dia akan mengajar kompetensi dasar X. Penilaian yang sesuai dengan ini adalah dari ini kalau seorang guru tidak menguasai misalkan kayak kompetensi pedagogik profesionalnya, nggak akan bisa menuliskan seperti itu. Aku curiga loh, jangan-jangan tuh panitia ngambilnya dari sini. Tapi ada Dok, boleh ditanya, kebetulan di RS ini banyak ya dulu yang saya mentorin, yang apoteker AA-nya tuh 5-5-nya saya mentorin lolos semua. Ya, itu ada soal yang silogisme ya. Ibu Salamah soalnya tuh plek-jiplek yang meja bulat, terus si A berhadapan dengan pernah keluar. Jadi kadang saya memodifikasi aja karena mungkin karena saya seorang guru ya. Jadi memahami teknik assessment, instrumen assessment itu makanya kadang-kadang yang berbeda dari penulis lain terkait penulisan soal. Gitu. Oh gitu. Jadi dia besok jadi panitia tim pembuatan soal CPNS. Atau malah dia gak usah bilang-bilang, kita kutip aja dari situ gitu ya. Tinggal ganti nama doang. Tapi sekarang kayaknya enggak deh, soal-soalnya CPNS itu kalau menurut saya dia sangat beragam ya. Jadi kalau saya mengcompare dari tahun 2008 sampai 2020 itu soal yang paling tidak bisa terbaca itu tahun 2020, tapi soalnya basicnya tuh literasi dan numerasi. Oh, gitu. Sesuai dengan apa ya amanat dari 4 kementerian ya. Bahwa sekarang itu soal-soal berbasis literasi dan numerasi. Demikian juga soal ujiannya. Jadi soalnya cerita ya. Bukan cerita ya, kalau cerita itu lebih mudah tapi berbasis literasi dan numerasi seperti soal-soal yang dibuat kayak Polandia, kemudian mana seperti soal ANBK kelas 5 ini kalau misalkan ya tanpa saya merendahkan orang, belum tentu orang dewasa bisa mengerjakan karena soalnya berbasis pengetahuan. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau dalam soal-soal sekarang itu kan X tambah Y sama dengan isinya angka, tetapi pada soal-soal yang numerasi itu bentuknya itu angka tapi jawabannya gini, A, jika X dan Y ditambahkan akan menjadi C. B, jika X dan Y masuk maka Y tidak masuk. Jadi benar-benar analis soalnya. Oh, Nah gitu. ini lebih apa menurut saya ini ada 2 kemampuan. Jadi kemampuan seseorang ketika mengerjakan tes itu ada 1 kemampuan konsep, 2 literasi dan numerasi. Oh ya, aku tambahin pilihan yang E. Jika X dan Y bergabung, mereka berantem. Ada lagi, jika X dan Y bergabung disertai E ada pelakor. Aduh, gitu deh pokoknya deh. Daripada kita makin ngantur, kita break lagu dulu. Lagu kedua apa? Dari Krisya. Judulnya apa tadi? Krisya? Kala Cinta Menggoda. Oke, buat teman-teman yang sedang mendengarkan siaran kita, selamat bekerja, mengabdi buat negara. Aduh, ini banget ya, puitis banget ya pokoknya. Pokoknya selalu buat harimu happy, selalu bersyukur, selalu senang, bahagia selamanya. Selamat mendengarkan. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dan Ibu Salamah. Nah, kita mau bahas tentang prestasi beliau yang lain ya. Dulu pernah jadi pemenang pertama tingkat nasional lomba penulisan artikel guru era baru. Ini tahun 2012. Waktu pertama kali nulis ya? Iya, itu sebelum nulis nulis, buku, tapi ini artikel aja. Artikel, jadi di situ kan praktik yang baik. Saat itu saya baru pertama kali PNS itu, terus saya mengajar dengan pakai Yahoo Messenger. Saya mendatangkan teman saya dari Jepang. Oh gitu. Jepang, dia menjadi native speaker, tapi dia orang Jepang tapi mengajar bahasa Indonesia di Jepang. Oke. Kemudian saya suruh mengajar greeting dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya tuliskan dalam bentuk artikel. Lah, mungkin yang menang itu gini. Ada salah satu murid saya karena saking senengnya dia tuh maju minta salaman sama layar itu gitu loh. Saya mau salaman Mister. Saya tuliskan dalam bentuk artikel, ternyata menurut mereka itu yang sangat menarik sampai mampu membranded anak sedemikian rupa sehingga anak itu menganggap pembelajaran yang dulu belum nggak ada COVID ya, tapi saya pembelajarannya dulu udah daring. Itu tahun 2012 ya. Jadi you think before.
Iya. Boleh dibilang overthinking, tapi overthinking very good. Nah, ini indigo di bidang pendidikan. Oke deh, aku tadi ya curiga jangan-jangan nggak ada pesertanya ini. Ada itu. Banyak ya. Itu pesertanya justru pemenang di bawah saya itu rektor UM Universitas Negeri Malang. Oh gitu. Iya, jadi itu dari guru SD, TK, SD, SMP, SMA, dosen itu jadi satu se-Indonesia. Dan yang mengadakan tuh Acer Corporation Corp. Acer Iya, dunia. Iya, Oh, Acer, benar. ya. Oke. Itu karena apa? Hadiahnya dulu ketika orang-orang belum punya laptop, saya udah punya laptop bagus karena hadiah, dan hadiahnya saya jual. Oh, gitu ya. Karena sesuatu dan hal-hal lain. Iya. Karena terlalu teknologinya terlalu tinggi saat itu, saya bisa pakai Celeron aja kan dulu. Gitu. Cukup lah ya, yang nggak high banget ya. Betul. Kalau sekarang mungkin itu Nggak bisa. Lemot. Iya. Oke deh, ini pernah juga juara pertama tingkat kabupaten lomba penelitian tindakan kelas. Rajin banget ya bikin penelitian. Itu PTK dulu bikin, saya setiap tahun tuh punya target bikin PTK. Nah, PTK itu tujuannya seperti apa? PTK itu ya kayak penelitian riset classroom ya. Jadi misalkan guru itu mengalami, kan setiap guru saya yakinlah, dokter pun sama, setiap profesi akan mengalami sebuah masalah terkait apa tupoksinya. Misalkan saya mengajar, kok anak-anak nggak bisa matematika, sebenarnya apa masalahnya? Tapi masalah itu nggak boleh misalkan anak nggak mandi, tapi bener-bener sebenarnya ada masalah apa sih guru sampai si anak itu kok tidak bisa indikator atau KD-nya tercapai. Itu yang salah gurunya apa anaknya gitu? Kalau saya lebih banyak menyalahkan gurunya. Karena ketika nggak tahu teknik yang membuat anak-anak happy, suka, senang gitu ya. Karena ketika seorang guru itu melakukan pembelajaran dengan meaningful, kemudian dengan bagus ya, pendekatannya masuk, strateginya masuk, alat peraganya masuk, sekecil apapun tetap berimpact. Nanti impactnya gitu ya? Ini dari KKM. Artinya kalau misalkan separuh lebih anak-anak itu mampu mengejar KD-nya, berarti pembelajarannya bagus. Andai seluruh guru di Indonesia mengalami motivasi yang sama atau memiliki motivasi yang sama, menurut saya ya, sudut pandang saya yakin Indonesia akan memiliki anak-anak yang luar biasa. Karena pendidikan itu sekarang mengajar 10-20 tahun baru kelihatan. Andai semua memiliki motivasi yang sama, ini luar biasa. Maka kalau saya jujur ini ya dokter, sebenarnya yang harus kita olah pertama itu motivasi guru. Setelah motivasi guru, bagaimana guru memiliki kompetensi yang kalau dibilang ya mumpuni lah. Gitu. Iya, jadi kadang-kadang tuh memang di pekerjaan tuh belum tentu itu passionnya ya. Ya, jadi yang nampaknya yang saya lihat ini kenapa Bu Salma beda sama yang lain karena masalah passion. Jadi kayak menjadi dokter pun, aku passionnya nggak dokter, aku passionnya jalan-jalan. Dokter sampingan. Dokternya sampingan. Tapi nyari duit di dokter buat biayain jalan-jalan itu baru. Oh ya, sahabat saya Conegoro, Bu Salama ini juga YouTuber. Nama channelnya apa, Bu? Channel Salamah, saya TikToker, YouTuber, KOL, Kayaknya influencer banget ya dia ya. Karena dunia medsos itu sekarang bisa kita gunakan. Kalau saya bikin konten-konten pendidikan tapi isinya entertainer, tapi ya nggak joget-joget dong, karena kita marwah harga diri guru, harga diri pendidik tetap harus dikedepankan gitu. Oke. Nah, ini pernah juga juara tingkat provinsi lomba penulisan karya ilmiah inovatif pembelajaran guru. Dulu yang diinovasi apa sih? Yang diinovasi saya tuh dulu mengajar IPS kan susah ya, Dok. Jadi masa mengajar sih? Bukan cuma hafalan kalau IPS. Itu kalau hafalan itu gini ya, gaya belajar anak-anak. Ada anak-anak kalau yang misalkan otak kirinya lebih dominan, dia lebih menyukai saintek ya. Kalau yang otak kanan dia lebih menyukai katakanlah yang kayak hafalan. Tapi tidak semua anak kadang tidak memiliki keduanya. Jadi kalau saya dalam sudut pandang kasus anak, apalagi saya sekarang mengajar menjadi kepala sekolah di desa, sebenarnya banyak sekali problematika anak-anak itu. Ada yang bisa membaca tidak bisa menulis, ada yang bisa menulis tidak bisa membaca, ada yang bisa hafalan matematika sama sekali tidak bisa, ada yang matematikanya nggak bisa, bahasa Indonesia semuanya nggak bisa. Ada yang bisa yang semuanya. IPS ini tadi inovasinya apa? Inovasinya jadi dengan Gamcer. Jadi saya masukkan dulu sebelum ada tematik. Urtilas belum ada, saya udah ngajar tematik. Nah, jadi itu dia. Jadi
dukunnya itu. Jadi gini, anak-anak saya suruh gambar, dia gambar, saya kasih timeline. Gambarnya kayak gambar bercerita. Gambar bercerita ini bercerita tentang apa? Tentang proklamasi kemerdekaan. Oh gitu. Nah, bahasa Indonesianya menulis dalam bahasa karangan proklamasi. Terus IPS-nya saya masukkan adalah tentang proklamasi, kapan itu, kapan terjadi, di mana, siapa tokoh-tokohnya, apa yang terjadi. Saya bikin dalam satu paper out penelitian. Ternyata menarik karena gamcer buatan siswa. Jadi gini, melalui gamcer buatan siswa mampu meningkatkan hasil belajar IPS. Tapi bahasa Indonesianya saya sebagai imbasnya. Tapi intinya di IPS-nya. Dan itu menarik, gamcer buatan siswa itu menarik karena alat peraganya dari anak, digunakan oleh anak, asesmennya juga itu dari anak sendiri gitu. Jadi jangan-jangan muridnya ini jam pelajaran selesai, Bu Salma jangan ganti pelajaran dong, aku masih mau di sekolah nih. Gitu ya. Itu dulu saya di desa, dokter. Ketika saya menang juara-juara itu di desa semua. Dulu pernah ditugas di mana aja? Yang pertama CPNS itu di SD 1 Kayu Giang di Garung. Itu berapa bulan ya? Terus saya ditarik ke kota berapa bulan. Terus tarik ke sana ke sini, akhirnya ya sering pindah-pindah gitulah, Dok. Gitu ya. Oke deh. Itu juara tingkat provinsinya. Kemudian pernah juara tingkat ini pernah guru teladan juga? Iya. Dapat penghargaan dari Pak Bupati kayaknya. Iya. Hore. Oke deh, ini yang guru teladan 2017, pembina pendamping putri, maksudnya pramuka. Iya, saya suka sekali sama pramuka. Oh ya, you have to know that aku join pramuka sejak kelas 2 SD sampai 3 SMA. Wow. Jadi hanya kelas 1 SD aku nggak ikut pramuka. Gimana kalau ya aku udah karaten aku, sampai kulitnya hitam. Kalau besok waktu ketemu pasien, terus tepuk pramuka. Terus pakai baju pramuka. Hanya tali temali aku masih pintar. Simapur aku masih ingat. Waduh, Simapur yang gitu-gitu. Tulis namamu A, R, L gitu aku masih ingat itu. Kapan-kapan Dok bikin konten lagi meriksa terus pakai baju pramuka. Siap. Nah, itu masa lalu. Oke, kita mau ngomongin ini nih yang tentang buku nih. Kenapa ini ujuk-ujuk menjadi, apakah melewati perenungan yang dalam di gua antah berantah kemudian menjadi mentor gitu loh? Oh, enggak. Jadi gini, ini pengalaman saya ketika saya jadi CPNS ya. Saya ingat sekali. Sekali apa berkali-kali? Sekali. Saya baru sekali ikut CPNS dan langsung lolos. Jadi apa yang saya ketahui dari buku-buku saya itu banyak sekali baca buku karena gini. Ini kalau saya saat itu kan muncul Permenpan PP nomor 48. Di mana saya tuh dulu ceritanya itu saya itu juga aktivis Wiyata Bakti, bahkan dulu sampai ketemu dengan Angelina Sondah dulu. Gitu, artinya memperjuangkan Wiyata Bakti gimana. Tapi ternyata PP itu muncul, saya nggak tercover di dalamnya. Karena rentang waktu saya Wiyata Bakti rendah. Akhirnya saya berdoa dan belajar, pokoknya saya harus lolos CPNS ini. Kalau saya tidak lolos maka percuma saya belajar. Saya ambil buku-bukunya, zaman dulu tidak ada lah, belum ada atau jarang sekali buku-buku kayak gini. Internet belum seperti ini. Jadi saya mengumpulkan buku, misalkan kayak buku silogisme S2 matematika saya kumpulkan, saya tumpuk, saya bikin jurnal, kalau sudah selesai saya ganti di sini. Lah, dari tulisan-tulisan itu, dari yang ada di otak saya mempunyai gambaran, oh ternyata soal CPNS seperti ini bisa saya kembangkan seperti ini. Maka muncullah soal-soal ini untuk saya dokumentasikan dan saya tawarkan ke beberapa penerbit. Kalau sekarang saya tidak pernah menawarkan, saya ditawari. Sekarang udah sombong. Gitu. Oke, dulu dirimu ditolak-tolak. Ditolak-tolak. Sekarang mereka menyembah-nyembah. Begitulah cinta tak selamanya indah. Di konteks Bu Salma kapan bikin buku lagi nih. Nah, tapi itu tergantung angin ya. Kalau lagi ada tes CPNS ini laku berat. Tergantung kementerian juga ya. Marketable lah. Maksudnya gini, kalau misalkan sekarang saya mengajukan buku CPNS, tidak ada penerbit pun yang mau karena CPNS mungkin sekarang agak low ya. Mungkin sekarang yang tren apa? Jadi seorang penulis itu juga harus mampu membaca market pasar. Karena tidak semua penerbit itu menerima naskah buku. Ini saya sedang memasukkan ke Erlangga ada 4 buku, tapi sudah berapa ya? 3 minggu belum ada jawaban. Bukunya mungkin terlalu referensi. Jadi buku-buku ini referensi misalkan masalah-masalah pendidikan di Indonesia gitu. Tapi sudah 3 bulan saya belum mendapatkan
jawaban maybe. Ya, feedback akan diterima atau ditolak. Mungkin maybe gini, secara market ini nggak menjual. Jadi di samping perusahaan itu profit secara money oriented, terutama mereka, bukunya juga bagus gitu. Iya benar. Jadi kalau di toko buku ya, boleh dikatakan yang the best di Indonesia tuh Gramedia, karena itu hampir semua kota ada. Kalau dulu itu yang ditaruh di depan itulah buku-buku yang hebat-hebat. Kalau sekarang buku-buku yang ramai dibeli, misalnya komik. Jadi benar. Ya, Market jadi udah itu. orientednya tuh udah memang market oriented ya. Benar. Jadi bukan mutu ya, Iya. quality oriented gitu ya. Tapi memang kalau model seperti katakan Gramedia itu sudah sangat-sangat selektif dan dia harus profit minded. Benar. Kalau enggak, walaupun bukumu bagus dibuang Benar. orang, siapa mau baca? Benar. Ya, agree. Betul. Ore. Ini jadi indigo juga. Jadi dia mulai YouTube-nya hampir bareng aku ya, mulai udah 2 tahun tuh ya, gara-gara COVID kali ya. Enggak, sebelum COVID saya udah bikin Udah YouTube, mulai? cuma kemarin kan saya up down sakit ya, jadi sudah 2 tahun saya nggak upload, 1 tahunan nggak upload, ini lagi mau saya recovery ulang. Oke Gitu. deh. Yaudah, ini udah masuk ke bagian ketiga, kita tinggal 1 sesi lagi, kita break dengan lagu pilihan Bu Salama, John Bon Jovi, judulnya It's my life. It's my life. bukan yang dangdut itu ya, bukan ya? Oke, selamat menikmati. Oke, masih dengan saya Dr. Arlin dan Ibu Salama. Kita masuk sesi terakhir ini. Jadi beliau itu guru, mendadak guru. Karena dulu tidak bercita-cita jadi guru, kemudian ternyata jadi guru dan sangat enjoy. Kemudian menemukan passionnya. Jadi orang itu bisa pekerjaan itu bisa passion, itu hasilnya pasti maksimal, optimal banget. Tapi pekerjaan yang bukan passion itu seperti sampingan. Ya, contohnya itu tadi. Apa itu? Ada gangguan, guys. Aduh, Iklan lewat. jangan-jangan ada penampakan, Dok. Ada penampakan. Indigo tadi itu Oh, iya. Oke deh, saya kasih jempol banyak nih, jempolnya cuma 2 nih. Minjem jempol Devita. Jadi Bu Salama bisa mengangkat profil guru Wonosobo yang katanya desit. Nah, tapi ternyata prestasinya udah tingkat nasional dan juara 1 guru yang menulis. Jadi termasuk jarang. Kalau di universitas kan dosen-dosen biasa nulis ya. Tapi kalau yang di bawah universitas SMA, SDM kayaknya nggak sempet, nggak ada waktu, atau mungkin nggak suka nulis. Jadi boleh tuh yang tadi dirimu bilang, motivasinya di guru apa dulu? Kalau motivasinya yang penting dapat kerjaan, biasanya tuh heart-nya nggak di situ ya. Heart and mind-nya tuh terbelah gitu. Kayak nggak bisa full, nggak bisa kasih bodo amat, ngajar anak dewi aja susah, apalagi ngajaran orang gitu ya. Yang enak tuh yang dosen, karena mahasiswa udah dewasa. Benar. Arep sinau karepmu, ora sinau karepmu, terserah. Tapi kalau yang sangat membentuk karakter bangsa itu memang guru di level dasar banget ya. Level dasar banget. Kalau level dasar bagus bisa lanjut terus. Nah, kita mau lanjutin ngobrolin tentang Bu Salama dulu adalah seorang pejuang juga dari penyakit endometriosis. Bisa ceritain nggak dulu itu dirimu tuh ngapain aja waktu ketahuan sakit? Aduh, itu menyedihkan. Aduh, boleh nangis, boleh nangis. Jadi dari tahun 2013 itu dokter mengatakan, saya kan nggak bisa punya anak. Kemudian setelah dites HSG ternyata tuba fallopi saya non paten. Nah, setelah itu kan otomatis lah saya nggak bisa punya anak gitu. Susah. Setelah berobat ini itu dengan perjuangan yang sangat menguras energi, uang dan lain-lain, akhirnya dengan berbagai teknik dan cara saya bisa punya anak. Nah, setelah punya anak ini ternyata Tapi ini apa? Bayi tabung? ya. Oke. Jadi dengan cara yang tidak biasa. Iya. Karena kalau memang Nggak bisa. tertutup, nggak bisa, harus di cara lain ketemunya di tabung. Benar. Iya, oke. Dan itu sangat menguras energi. Bayangin aja, Dok, PNS gajinya berapa, tapi ya sudahlah, saya motivasinya al-waqiah terus sama duha sehingga Allah memberi kemudahan ke saya terkait pembiayaan. Nah, setelah itu ternyata anak saya juga sakit-sakitan. Gitu ya. Anak saya sakit-sakitan, bahkan ya yang mendampingi Dokter Handayani sampai suatu ketika saya sampai kehilangan kata-kata ya, karena ketika hasil dari tes
rekam otak itu anak saya itu terkena kista di otak kiri. Tapi dokter Handayani mengatakan dengan santai seperti, Ibu Salamah, don't worry, dia memeluk saya sampai nangis dok. Terus itu coba ini menurut pandangan saya tidak, tapi bukan ranah saya berbicara. Coba Ibu bertemu dengan Profesor Heri ini dan akhirnya saya ketemu dengan Di banyak Jogja. dokter. Terus akhirnya ketemu dengan salah satu prof ya yang ada di rumah sakit yang mereferensikan dokter CIH di rumah sakit di Singapura lah. Terus akhirnya dicek ulang, ternyata anak saya tidak tumbuh otak kirinya. Tapi saya memang kalau dokter bilang gini, wih Bu Salamah itu tiger mother. Apapun saya lakukan, akhirnya anak saya mengalami tumbuh kembang yang baik. Tetapi di saat yang sama saya sakit-sakitan. Pernah suatu ketika saya opnam di RSU, anak saya opnam di Adina. Jadi kalau IGD sama anggrek mungkin paham sekali, mungkin pernah setahun 15 kali saya opnam. Gitu ya. Jadi sakit luar biasa yang gimana perutnya itu kalau orang melahirkan, saya kebetulan melahirkannya nggak normal ya, tapi katanya sakit sekali, polos sakitnya. Sehingga saya harus minum MST 15 mg satu hari 2 kali. Itu belum bisa mengcover sakit saya. Akhirnya dokter Toto sampai turun tangan dan lain-lain. Dan ketika kemarin terakhir operasi udah 3 kali dok. 2018 saya operasi di rumah di JIH itu berapa hari, kemudian di terapi tapros, operasi lagi 2020 di terapi endrolin, kemudian Oktober histerektomi. Iya histerektomi, dan kemarin ada deep infiltration rectum sama kolon sigmoidnya kena sama kandung kemihnya terkena endometriosis semua. Jadi kemarin operasi yang terakhir itu sampai ada tim kalau nggak salah 6 dokter. Sama ada bedah digestif, dan itu benar-benar saya sampai diselang-selang gini sampai 29 hari saya di rumah sakit. Dan luar biasa. Sampai terakhir dokter itu begitu saya lihat saya kontrol di Adina, Mbak Salamah, aku mau nangis lihat Mbak Salamah, karena memang Survivor ya. saya sangat sudah pada kondisi yang seperti itu, dan dokter itu sangat ngerti gitu loh. Udah kayak mau diikhlasin aja tuh ya. Tapi saya enggak, saya tetap ya Allah, saya ikhlas dikasih sakit ini, tapi mohonlah jangan sampai saya yang ditaruh di luar apa dok. Ekolostomi. Nah itu karena sudah deep infiltration rectum. Saya sampai ya Allah, sakitnya sudah sampai menyebar kemana-mana sampai, tapi itulah. Walaupun saya sakit dari 2018, saya masih bisa menulis buku ini. Dalam keadaan sakit. 2020 saya dalam keadaan sakit, tapi saya tidak pernah izin dari sekolahan, kecuali saya opnam. Dan ketika saya sakit, saya larinya ke Adina. Sampai ke Adina, kan saya di SD2 ya. Di Adina disuntik ketorolak apa-apa. Selesai itu saya langsung sekolah lagi gitu. Sampai saya tidak boleh terlihat sakit. Saya nggak mau dikasihani orang, walaupun sebenarnya saya sakit. Tiap hari bawa obat kayak, gitulah. Saya kan juga sering ke dokter Arlin. Jadi dokternya banyak sekali. Jadi boleh dikatakan Bu Salamah survivor dari endometriosis dengan segala akibatnya ya. Iya. Dan sudah menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Jadi dirimu udah menggunakan nyawa kedua nih kalau main game ya. Benar. Oke. Nyawa keempat dok. Nyawa keempat udah 4 kali. Karena yang adenomiosis dulu sangat juga parah. Gitu. Ya itu kan tetanggaan ya, sama-sama di situ ya. Oke. Boleh dikasih hikmahnya buat kita nih tentang yang masih hidup sehat, nggak dikasih penyakit, kayaknya merasa saya baik-baik saja, nggak mungkin deh saya begitu gitu. Coba. Kalau dari sudut pandang saya, berobat itu penting. Berobat itu bukan berarti kita sakit, tapi bagaimana kita mengecek keadaan tubuh kita. Karena kita nggak akan pernah tahu apakah kita sakit atau tidak. Kalau tidak ada, cek. Jadi berobat 6 bulan sekali, kemudian selalu memiliki mindset yang happy, beribadah, baik, juga memiliki kebaikan yang luar biasa, entah itu kepada sesama manusia, kepada alam semesta, juga kepada diri sendiri. Karena menurut saya, dosa yang paling besar adalah dosa pada diri sendiri. Kita selalu menganggap diri kita lemah, diri kita tidak bahagia, diri kita miskin. I say no for it. Jadi kita harus selalu merasa diri kita tuh kaya, bersyukur, sehat, bahagia gitu. Itu satu-satunya yang membuat saya katakan diri saya sebagai motivator bagi diri sendiri. Ketika saya jatuh terpuruk, hanya sudah kalau kata suami saya sih sudah nggak sadar 2 hari ya, saya bisa mendengar. Jadi kalau koma itu menurut saya bisa mendengar suara orang pelan-pelan, tapi saya mau bergerak nggak bisa, mau buka mata nggak bisa, tapi saya dengar mereka dengan bicara kayak mendayu-dayu gitu. Nah, ada di titik bagaimana benar-benar saya itu hidup itu mencari uang penting, tetapi jauh lebih penting bagaimana kita mendekatkan diri sama Allah. Karena kalau kita mendekatkan diri sama Allah, saya yakin banyak pertolongan, banyak kebaikan. Dan ketika saya operasi pun di sana banyak sekali pertolongan. Bahkan saya kan tidak kenal ya dengan banyak dokter di Sarjito. Ternyata dengan saya kenal dokter Adi, banyak juga dokter-dokter yang di sana sangat
interest dengan saya, datang ke tempat saya, memberi motivasi, banyaklah. Jadi banyak sekali hal-hal di luar otak saya, di luar kepala saya yang tidak bisa dihitung secara matematika, yang tidak bisa dinalar secara otak. Itu murni Allah yang menggerakkan. So bagi saya yang pertama adalah satu, bersyukur apapun keadaan kita. Yang kedua, kalau kita miskin, jangan pernah merasa diri kita miskin, berdoa dong. Duha 12 rakaat, Al-Waqiah, Al-Muluk, itu yang menguatkan kita. Dokter bisa bayangin dong gaji saya berapa, saya operasi kali berapa, di JIH berapa, tapi kenapa saya nggak merasa miskin? Karena saya selalu merasa Allah akan mencukupkan saya, dan ketika saya jatuh banyak tangan mengulurkan ke saya, itu luar biasanya. So tetap berbuat baik dimanapun, kapanpun, apapun itu, dan dalam konteks apapun, karena kebaikan itu akan kembali secara misterius. Yes, sore. Gak bisa disimpulin ya, soalnya itu jadi 3 halaman ya tadi. Oke, Allah sendiri sampaikan azan. Bersyukurlah kamu, maka akan aku tambah dan tambah lagi. Jadi itu quote-nya. Oke, ini terakhir ya kita untuk yang kegemaran supaya membuat anak jadi suka menulis atau membaca, ada quote-nya? Quote atau tip dan trik? Yes, boleh semua. Whatever. Kalau quote ya, mulailah membaca dari apa saja. Kemudian pahami apa yang kamu baca dan refleksikan apa yang kamu baca. Disitulah literasi akan muncul. Oke. Tepuk tangan. Ini hore. belum nyanyi ya? Aku mau nyanyi sebenarnya. Ayah. Iya. Ininya. Nggak usah nyanyinya, ini lagunya lagu jok aja kok, Dok. Iki piye, iki piye, iki piye, Bu Dokter kok pinter cerita. Cerita ning ngalor ngidul mbawain, tapi asike wow jeng pret. Kalau diterusin bisa 3 hari 3 malam, 3 malam ini. Nanti Mas Devita nggak bisa kemana-mana. Ini saya makasih banget ini Bu Salama sudah bersedia hadir di studio kita. Nanti juga dibantu up sama beliau nih, banyak fans dan penggemar seluruh Indonesia dan seluruh luar negeri, seluruh bumi beserta isinya juga ya. Kalau beserta isinya bahaya dong. Nggak boleh ya, nggak ya. Oke deh, makasih banget atas waktunya. Sukses selalu. Kita tunggu buku-buku berikutnya dan membawa nama Wonosobo ke tingkat nasional dan internasional. Amin. Kita tutup ya Bu Salama ya. Sampai jumpa kembali di program saya. Insya Allah minggu depan. Saya belum tahu mau bicara dengan siapa karena selalu idenya datang sehari atau semalam sebelum mulai. Ini 2 hari yang lalu ya, Dok? Iya, tadi malam. Aku langsung ingat. Bu Salama aja aku ya. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.